Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Aulia Lilbapa dari kelas 11 MPLB 3 nomor absen 7. Saya sekolah di SMK Negeri 9 Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai PJBL pertama, yaitu menganalisis data. Data analisis yang saya akan jelaskan adalah makanan tradisional, yaitu lumpia khas Semarang. Nah, pastinya kalian penasaran kan? Simak video sampai akhir ya. Lumpia Semarang adalah makanan semacam rolade yang berisi rebung, telur, dan daging ayam atau udang. Cita rasa lumpia Semarang adalah perpaduan rasa antara Tionghoa dan Indonesia, karena pertama kali ini dibuat oleh seorang keturunan Tionghoa yang menikah dengan orang Indonesia dan menetap di Semarang, Jawa Tengah. Alasan saya memilih lumpia karena lumpia adalah salah satu makanan tradisional khas Semarang. Lumpia juga digemari oleh kalangan muda hingga tua. Salah satu alasannya karena lumpia memiliki ciri khas yang berbeda, yaitu dinikmati dengan cara dicocolkan pada saus khusus yang khas. Berikut contoh gambar lumpia tersebut. Sekitar 26.800.000 hasil 0,35 detik yang banyak mencari lumpia. Hasil untuk Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan selanjutnya, di daerah Pedurungan juga ada yang menjual lumpia, yaitu bernama Lumpia Rahayu Semarang, yang beralamat di Jalan Pedurungan Tengah 9 nomor A7 Pedurungan Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Rate lumpia di Lumpia Rahayu Semarang adalah 4,6. Selanjutnya ada beberapa menu yang dijual di Lumpia Rahayu Semarang. Harga lumpia di Lumpia Rahayu Semarang mulai dari 15.000 sampai 35.000. Peluang bisnis lumpia juga masih terbuka sangat luas bagi Anda yang ingin menerjuni kegiatan usaha ini. Usaha lumpia memang cukup menjanjikan sekali dijalankan, di mana keuntungan dalam menjalankan usaha lumpia tidak sedikit sehingga patut untuk dikembangkan. Usaha lumpia juga memiliki potensi yang cukup bagus ke depannya, walaupun sebenarnya usaha lumpia sudah banyak dijalankan sejak lama, namun tidak membuat peminat lumpia semakin surut, melainkan justru malah semakin lebih banyak. Bahkan, dari waktu ke waktu, bisnis lumpia akan terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Apalagi adanya berbagai variasi dalam membuat lumpia dan membuat lumpia semakin lebih menarik untuk digali lebih dalam demi mendatangkan keuntungan yang cukup fantastis. Warga Kota Semarang dan sekitar tentu tak asing dengan lumpia. Makanan khas Semarang yang terkadang dieja sebagai lumpia, ini adalah sejenis jajanan tradisional perpaduan Tionghoa Jawa. Tapi tak banyak yang tahu bahwa lumpia Semarang ini memiliki sejarah panjang, hingga akhirnya menjadi makanan yang digemari masyarakat. Lumpia menjadi makanan khas Semarang bermula dari perkawinan kuliner Tiongkok dan Jawa sejak ratusan lalu. Sajian bercita rasa manis dan gurih, berisi rebung, ayam, udang, dan digulung kulit tipis berbahan dasar terigu. Ini menghiasi di setiap sudut ibu kota provinsi Jawa Tengah Semarang. Kudapan ini begitu populer dari dijajakan di kaki lima, restoran, hingga menjadi buatan khas kota ini. Penamaan lumpia atau lumpia berasal dari dialek Hokkien. Lun atau lum berarti lunak dan pia artinya kue. Pada awalnya lumpia Semarang tidak digoreng, sehingga sesuai dengan makna lumpia, kue yang lunak. Modifikasi ini terjadi ketika kuliner Tiongkok dan Jawa berpadu. Cita rasa lumpia yang manis juga bagian dari penyesuaian lidah masyarakat setempat. Dirangkum dari banyak sumber, makanan khas kota Semarang ini hadir pertama kali pada abad ke-19 dan merupakan salah satu contoh perpaduan budaya asli Tionghoa Jawa yang serasi dalam cita rasa. Semua bermula saat Jo Dejo yang lahir di Fujian memutuskan untuk hijrah dan tinggal di Semarang dengan membuka bisnis makanan khas Tionghoa berupa makanan pelengkap berisi daging, babi, dan rebung. Jo Dejo kemudian bertemu dengan Mbak Wasi, orang asli Jawa yang berjualan makanan yang hampir sama. Hanya saja rasanya lebih manis dan berisi kentang juga udang. Sering waktu berjalan, mereka ternyata saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Bisnis yang dijalankan pun akhirnya dilebur menjadi satu dengan sentuhan. Perubahan yang malah makin melengkapi kesempurnaan rasa makanan lintas budaya ini. Isi dari kulit lumpia diubah menjadi ayam atau udang yang dicampur dengan rebung, serta dibungkus dengan kulit lumpia khas Tionghoa.
Keunggulannya adalah udang dan telurnya yang tidak amis, rebungnya manis, serta kulit lumpia yang renyah jika digoreng. Jajanan ini biasanya dipasarkan di Olympia Park, pasar malam Belanda, tempat biasanya mereka berjualan kala itu. Oleh karena itu, makanan ini dikenal dengan nama lumpia. Usahanya makin besar hingga dapat diteruskan oleh anak-anaknya. Sim Guangxing, Sim Hanoyang membuka cabang di Mataram, dan Sim Sui Kim yang meneruskan usaha warisan ayahnya di Gang Lombok nomor 11. Tanpa disangka, lumpia buatan mereka menjadi primadona di kalangan turunan Tionghoa maupun masyarakat pribumi. Hingga saat ini, lumpia Semarang dikenal luas hingga seluruh Indonesia. Sajian ini terkenal dengan rasa manis dan gurih yang disajikan dengan saus manis, nan kental dengan acar dan lokyo. Dalam perkembangan gini, penyajian lumpia ada dua pilihan, lumpia goreng dan lumpia basah. Membeli tahu, pulangnya mampir ke taman. Sebenarnya aku suka padamu, tapi sayang cuma dianggap teman. Tante, berondong nih, culik dong. Cara membuat lumpia Semarang. Yang pertama adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk resep lumpia Semarang. 20 lembar kulit lumpia, 2 sendok makan tepung terigu, 100 ml minyak goreng, 100 gram rebung, 100 gram daging ayam, 50 gram udang, 3 butir telur ayam, 100 gram toge, 100 gram daun bawang, 5 siung bawang putih. Yang kedua adalah bumbu untuk resep lumpia Semarang. 2 sendok makan minyak goreng, 2 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh garam, 50 ml kaldu ayam, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan ebi, 1 bungkus kaldu ayam bubuk. Yang ketiga, untuk keperluan kulit lumpia Semarang. 20 lembar kulit lumpia yang sudah siap pakai atau Anda dapat mencarinya di supermarket terdekat. 2 sendok makan tepung terigu, lalu cairkan dengan 3 sendok makan air untuk digunakan sebagai perekat lumpia. 200 ml minyak goreng untuk keperluan menggoreng lumpia. Yang keempat, untuk keperluan isi lumpia Semarang, 100 gram daging ayam, lalu cincang-cincang, 250 gram rebung, iris berbentuk korek api tipis-tipis, 50 gram udang cincang, 100 gram toge buang saja akarnya, 3 butir telur pecahkan dan kocok-kocok, lalu goreng dibuat orak-arik telur, 5 siung bawang putih, lalu digeprek dan dicincang halus, 50 gram daun bawang dicincang, 2 sendok makan minyak goreng, 2 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh garam, 1 bungkus kaldu ayam bubuk, 50 ml kuah kaldu ayam, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan ebi lalu dicincang halus. Yang kelima, cara membuat isi lumpia Semarang. Tuang 2 sendok makan minyak goreng pada wajan panas. Masukkan bawang yang sudah dicincang, lalu tumis hingga harum aromanya. Masukkan 1 sendok ebi, masukkan 100 gram daging ayam, masukkan 50 gram udang, aduk-aduk sampai matang. Tuang 50 ml kaldu ayam, masukkan 3 butir telur ayam yang sudah diorak-arik barusan. Masukkan 250 gram rebung iris berbentuk korek api tipis-tipis, tambahkan 100 gram toge. Lalu, tambahkan 50 gram daun bawang yang sudah dicincang sebelumnya. Bumbui semua dengan 2 sendok teh lada bubuk, 2 sendok teh garam, 2 sendok makan kecap manis, masak hingga matang, sisihkan. Yang keenam, cara membuat lumpia Semarangnya. 1 lembar kulit lumpia resep lumpia Semarang lengkap dengan sausnya. Isi bagian tengah dengan isi lumpia yang sebelumnya telah dibuat atau sudah dingin tentunya. Gulung-gulung lumpianya dan rekatkan tepung. Goreng di dalam minyak panas dengan api sedang hingga kecoklatan. Dan yang terakhir, cara membuat saus lumpia Semarang. Didihkan 150 ml air putih, masukkan 40 gram gula merah yang sudah diiris halus, tambah 1 sendok teh garam, 1,5 sendok teh gula, plus sedikit cuka, masukkan juga 1 siung bawang putih yang sudah digeprek dan dicincang halus. Setelah itu, masukkan 1 sendok makan maizena yang telah dicairkan dengan 1 sendok makan air. Kelebihan lumpia. 1. Rasa yang menggugah selera. Dengan kombinasi berbagai bahan dan bumbu yang diisi dalam adonan kulit, lumpia memiliki rasa yang unik dan menggoda selera. 2. Kandungan gizi yang baik. Lumpia umumnya mengandung sayuran dan protein seperti daging atau seafood, yang membuatnya menjadi makanan yang sehat dan bergizi. 3.
variasi isian yang beragam. Dengan lumpia, kita bisa bereksperimen dengan berbagai jenis isian sesuai selera, mulai dari lumpia sayuran hingga lumpia dengan isian daging sapi yang gurih. 4. Cara penyajian yang fleksibel. Lumpia dapat disajikan dalam berbagai cara, baik sebagai hidangan utama, cemilan, atau sebagai makanan pembuka di acara spesial. 5. Mudah ditemukan. Lumpia dapat dengan mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, baik di restoran, warung makan, atau bahkan pedagang kaki lima. 6. Cocok untuk vegetarian. Bagi Anda yang menjalani pola makan vegetarian, lumpia sayuran merupakan alternatif yang lezat dan bergizi. 7. Harga yang terjangkau. Lumpia biasanya memiliki harga yang terjangkau sehingga bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Kekurangan lumpia. 1. Kandungan lemak dan kalori. Lumpia yang digoreng seringkali mengandung banyak lemak dan kalori, sehingga perlu diperhatikan jika Anda sedang menjaga pola makan. 2. Mengandung bahan pengawet. Beberapa lumpia yang dikemas atau dijual dalam kemasan mungkin mengandung bahan pengawet untuk menjaga keawetannya. 3. Potensi penyakit pada daging mentah. Jika Anda memilih lumpia dengan isian daging mentah, perhatikan kebersihan dan kualitas dagingnya agar terhindar dari potensi penyakit. 4. Perlu pengolahan yang rumit. Untuk membuat lumpia dibutuhkan beberapa tahap pengolahan seperti membuat adonan kulit, menggiling bahan isian, dan menggorengnya dengan tepat. 5. Sayuran yang kurang segar. Beberapa lumpia seringkali menggunakan sayuran yang kurang segar, sehingga dapat mempengaruhi rasanya. 6. Sulit didapatkan dari luar Indonesia. Bagi Anda yang menyukai lumpia, mungkin akan sulit menemukannya di luar Indonesia, kecuali di restoran atau warung khusus makanan Indonesia. 7. Resiko alergi. Terkadang lumpia mengandung bahan-bahan seperti udang, kacang, atau bahan alergen lainnya yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa individu. Jadi, kesimpulannya mengapa saya membuat video seperti ini yaitu untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami oleh penonton. Selain itu juga untuk mengajak para penonton agar bisa membuka atau berwirausaha dengan menjual makanan tradisional secara tidak langsung. Kita perlu melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai makanan tradisional lumpia. Semoga bisa bermanfaat bagi semua yang menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.